Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan mencoba untuk pembuatan gambar, ya, belajar membuat gambar AutoCAD, langkah-langkah kerja dari pembuatan gambar AutoCAD. Ya. Sebelumnya, untuk kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk absennya kita laksanakan nanti pada saat akhir proses pembelajaran. Masuk semua hari ini? Oke, terima kasih. Langkah kerja dari proses pembuatan gambar AutoCAD, langkah kerja dan hasil kerja akan berbeda. Perbedaannya hanya pada proses ketika kita nantinya akan tahu apa sih yang membuat proses itu berbeda. Urutan dalam proses penggambaran, nomor 1 gambar Dena yang kita tahu dan kita pernah belajar gambar Dena. Kemudian gambar potongan. Dari gambar Dena biasanya kita membuat 2 minimal gambar potongan, potongan melintang dan potongan memanjang. Kemudian gambar tampak. Tampak di sini minimal 2, tampak depan dan tampak samping. Kemudian gambar rencana dan gambar detail. Urutannya sesuai dengan yang ada di suatu proses bangunan. Ada atapnya, ada pondasinya, ada slab kolomnya, ada keramik lantai dan detail semuanya, ada pintunya, instalasi listrik juga harus ada, plafon, instalasi air kotor dan air bersih. Biasanya ketika rumah belum ada plafon, bagian atas sepi, ya, sepi. Tetapi ketika plafon ini akan dipasang, maka yang reli di bagian atas atau di plafon banyak. Apa? Tikus. Tikus itu kalau belum ada plafonnya sepi karena dia berjalannya menurut kolom dan di ring bulb itu kan luas itu di bawahnya atap. Tetapi ketika plafon ini dipasang, dia sepertinya mempunyai suatu arena sirkuit, ya, balapan di situ. Nah, pada proses perencanaan plafon memang antara gambar dan pelaksanaan berbeda. Ketika kita membuat suatu rencana plafon, direncana dan didetail, plafon tersebut ukurannya banyak. Ada yang Eternit itu 100 kali 100 cm. Tetapi ketika kita memakai triplek, maka ukurannya adalah 122 kali 244, sama dengan kalsibot, sama dengan gipsum. Tetapi yang harus diingat ketika kita memakai gipsum itu kekuatannya hanya pada kertas yang ada di luarnya, kertas coklat itu. Makanya seorang tukang ketika memasang plafon gipsum akan punya modal satu alat, yaitu cutter. Suwek, krek, wis, juklek, beres. Makanya ketika ada perencanaan plafon gipsum dengan ukuran 120 kali 60, ketika ada gestrek tadi, apa gak jebol? Ya, sing gestrek itu gak diaturan masalahnya. Sing gestrek di atas itu diaturan enggak, menengok, ya ora gelem pancet. Lek wis baru meneng dulu.
Tapi setelah itu ono musuhe gestrek maneh. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada proses yang ada. Ini adalah urutan proses penggambaran. Ya, ketika hasil gambar itu jadi, maka penataannya akan berubah di nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 tadi berada pada urutan ketiga langkah kerja, tetapi pada proses penjilitan jadi buku, dia nomor 2. Dari denah baru ke tampak. Jangan dari denah ke potongan untuk pengurutan proses penjilitan buku. Kebalik. Jelas ya? Oke. Kita mencoba untuk membuat suatu denah ya, yang ada yang sudah diterima kertasannya itu, lembaran kertasnya, denahnya seperti ini. Kita mencoba membuat suatu gambar denah. Karena gambar AutoCAD itu prinsipnya hanya gambar garis, lingkaran, segitiga, kotak. Wes. Ada yang lebih dari itu? Enggak ada lagi. Ono sing anu bulet-bulet sak karep pakai ARC. Ya, garis lingkaran boleh, garis ono. Ada yang suka memakai toolbar, ada yang suka memakai keyboard. Ya. Saya biasa memakai keyboard, bukan toolbar. Tetapi kemampuan masing-masing orang berbeda. Kecepatannya tergantung dari latihannya dan juga niatnya, juga amal baiknya. Jadi kan ngono. Biasa kan anak soleh oleh rezeki. Ya pas bayar rezeki ini aku mau. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu tergantung niat. Ya. Betul? Kayak Syariah ini kan ina amalu bi timbatan aja ini. Ya. Ada yang di sini biasa dengan SKI. Yang di SKI siapa? Yang di SKI siapa? Siapa? Sing iki iku, sing iku. Punyai kok ya itu. Ya. Oke. Kita mencoba untuk membuat suatu gambar, ya. Bahwa semua itu ada batasannya. Bisa dilihat di layar itu. Semua ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Dan yang seperti yang saya katakan, semua tergantung niat. Nah, semua tergantung niat. Ada yang kurang jelas di sini? Denah itu bisa dibaca kalau ada ukuran dan skala. Oh, iki jenenge denah lantai 1, skalanya. Ada skalanya. Iki jenenge denah dan ada ukurannya. Ketika denah ini tanpa ada ukuran dan jenteng, bisa diwaca tekan di ya, kamu kan punya nama. Iya apa kan ngono akhirnya. Engko lek awake cilik jare keceng. Awake lemu jare gendut. Masa celok endut? Ya ceng. Iya. Kan ada namanya. Wong wis ana jenenge kadang-kadang yo gak diceluk jenenge. Ya enggak.
ana jenenge, tapi celukane padha karo wonge. Leng. Apa leng? Celeng. Ya. Namanya ada nama, ini ada nama, ada ukuran. Jadi bisa dibaca. Kalau tanpa ada nama dan tanpa ada ukuran iso diwaca teko ndi. Jelas ya? Oke. Kalau sudah ya, kita mencoba untuk menggambar. Kalau nanti dalam proses penggambarannya ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Oke? Silakan dilanjutkan. Jam setengah 12 malam.